Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas bagaimana misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, tepatnya 610 Masehi, ketika usia beliau 40 tahun. Itu lokasi wahyu pertama di Gua Hiro, dan ayat yang pertama ialah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu turun lagi ayat, yaitu surat Al-Mudaththir, dan ini menandakan bahwa Rasulullah SAW harus menyebarkan risalah Islam kepada seluruh manusia. Setelah itu Rasulullah membuat peta prioritas dakwah yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang harus dilakukan setelah beliau mendapatkan wahyu pertama, wahyu yang kedua. Prioritas yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mengajarkan ketauhidan. Karena pada saat itu masyarakat Mekah mayoritas para penyembah berhala, para penyembah bulan, bintang, jin, ruh, dan lain sebagainya. Dan prioritas ketauhidan ini menjadi yang prioritas utama, karena memang ini adalah fondasi utama keyakinan daripada umat Islam. Nah, setelah itu prioritas berikutnya itu kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nah, ini adalah para penyembah berhala ini kemudian diberikan pemahaman tentang bagaimana cara yang mereka lakukan dalam menyembah Tuhan itu sangat salah, dan mengarahkan bahwa Tuhan hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prioritas berikutnya itu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Dan ini sangat penting karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak percaya akan hari kebangkitan. Jadi mereka setelah menjalankan kehidupan di dunia ini, dia tidak percaya tidak ada hari pembalasan dan lain sebagainya, sehingga hidup mereka bebas, tidak terkontrol ya. Dan ini juga menjadi salah satu fungsi keberadaan adanya hari kiamat itu adalah untuk mengontrol kita. Keyakinan terhadap hari pembalasan, hari kiamat adalah mengontrol manusia bahwa apapun yang dilakukan oleh kita ada balasannya, dan ini menjadi kontrol pribadi bagi kita. Kemudian selanjutnya prioritas Rasulullah SAW yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Jadi memang perilaku masyarakat jahiliyah pada saat itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dia melakukan melanggar akhlak, etika, moral, itu tidak lagi menjadi sudah terbiasa melakukan seperti minuman keras, merampok, berzina dan lain sebagainya. Dan ini tentunya harus dirubah oleh Rasulullah SAW supaya mereka kembali kepada alur kehidupan yang berakhlak. Selanjutnya
Rasulullah prioritas selanjutnya itu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, dan ini merupakan prioritas kelima ya daripada dakwah Rasulullah SAW, karena pada waktu itu hak asasi manusia itu tidak berlaku terutama bagi kaum perempuan. Bahkan sangat tragis ketika ada pembesar, misalkan pembesar Quraisy mempunyai anak perempuan, dan sudah menjadi kebiasaan anak perempuan itu dikubur hidup-hidup dan dibunuh karena dianggap dianggap memalukan lah ketika mempunyai anak perempuan, karena perempuan dianggap hanya untuk sebatas objek ya, objek untuk hanya untuk melangsungkan keturunan, dianggap manusia lemah. Sehingga ketika kita mempunyai anak, ketika masyarakat pembesar Quraisy mempunyai anak perempuan, itu sangat posisinya terhina. Dan ini dirubah oleh Rasulullah SAW bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Mekah pada waktu itu, terutama kaum bawah. Kaum bawah itu kaum budak. Dia merasa bahwa ajaran Islam ini mengangkat harkat derajatnya. Terus kemudian apa respon masyarakat Mekah pada waktu itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Ya, secara umum orang-orang kafir Quraisy ini tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah kehidupan mereka. Mereka secara umum tidak senang ya adanya ajaran Islam, dan bahkan menolak keras. Dan ini faktor-faktor penyebabnya itu, pertama itu ketakutan kehilangan kekuasaan. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana kenabian dan kekuasaan. Jadi mereka menganggap ketika misalkan Nabi Muhammad SAW itu menguasai menyebarkan ajaran Islam di Mekah, secara otomatis ya menguasai mereka ya. Jadi tidak bisa membedakan ya antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, faktor kenapa mereka menolak itu hilangnya status sosial. Karena kan ajaran Islam ini menyamakan semua manusia. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada pembantu, tidak ada atasan. Itu semua sama, yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan. Dengan demikian, orang-orang yang menengah ke atas di kalangan kaum Quraisy, orang-orang atau kaum elit di kalangan kaum Quraisy, dan ini merasa terganggu. Ya, kalau sama itu, apa bedanya saya dengan budak? Apa bedanya saya dengan pembantu? Apa bedanya saya dengan kelas bawah? Dan itu mereka tidak menginginkan hal itu. Dia ingin merasa eksis selalu sebagai orang yang berpengaruh, sebagai orang yang mempunyai status sosial yang tinggi. Dan yang ketiga itu adalah ini faktor ekonomi, hilangnya perdagangan patung. Nah, ini menarik ya. Mereka menolak ajaran Islam itu karena mereka akan kehilangan perdagangan patung. Karena ajaran Islam mengajarkan ketauhidan, tidak ada menyembah patung. Dan ini tentu akan berimbas ya, seandainya misalkan semua masyarakat Mekah itu kehilangan beralih kepercayaan, maka otomatis akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisnis patung itu akan sepi, dan itu tidak diinginkan oleh mereka karena memang bisnis patung itu sangat menjanjikan pada waktu itu ya. Oke, untuk sementara kajian tentang dakwah
Rasulullah SAW berada di Mekah. Untuk sementara hanya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.